Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yani Irasanti, NIM 105200226, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Syariah kelas 3H. Dalam video singkat ini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Z. Haryanto, SHMH, selaku dosen pengantar ilmu hukum. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, saya langsung saja membacakan soal dan jawaban yang sudah saya persiapkan. Soal pertama, jelaskan tujuan dan motivasi saudara memilih Prodi Ilmu Pemerintahan di UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi sebagai instansi pendidikan tinggi dalam menempuh pendidikan lanjutan. Jadi, kenapa saya memilih Prodi Ilmu Pemerintahan? Karena memang pada awalnya saya sangat tertarik pada dunia perpolitikan, sehingga niat dalam hati memang ingin mendalami bidang politik dan pemerintahan. Juga saya ingin mengerti dan paham antara teori pemerintahan dan aplikasinya terhadap masyarakat. Jadi saya tidak hanya mengerti dunia luarnya saja, tetapi teori aslinya saya tahu, sehingga saya mengerti permasalahan yang terjadi di dalam pemerintahan. Selain itu, saya juga bercita-cita menjadi politisi dan menurut saya, ilmu pemerintahan adalah prodi yang cocok dengan jalan pemikiran saya. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan kedua, yaitu pertanyaannya, sebutkan dan jelaskan menurut pendapat saudara tentang definisi hukum dan apa kegunaan mempelajari ilmu hukum khususnya bagi mahasiswa ilmu pemerintahan, serta berikan contoh hukum yang tertulis maupun tidak tertulis yang ada di sekitar saudara. Menurut saya, definisi hukum adalah suatu aturan atau peraturan yang memiliki norma serta sanksi yang dibuat untuk ditaati dan dibentuk serta mengatur pola hidup manusia, mencegah terjadinya kekacauan pada manusia itu sendiri dan menjadikan manusia mempunyai sikap tertib dan disiplin karena hukum dan sanksi yang dibuat. Lalu, apa kegunaan mempelajari ilmu hukum khususnya bagi mahasiswa ilmu pemerintahan? Yang pertama, memberikan pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan, terutama pada mahasiswa ilmu pemerintahan, karena politik tanpa undang-undang itu sama dengan bohong, dan juga mengetahui dan terjun pada politik harus mengetahui undang-undang yang berlaku. Yang kedua, menambah bekal pada mahasiswa ilmu pemerintahan. Yang ketiga, agar mahasiswa tidak buta hukum sehingga mengurangi resiko melakukan pelanggaran hukum baik hukum pidana maupun perdata. Yang keempat, menghindari pembodohan hukum atau penipuan dari pihak-pihak yang mencari keuntungan dari ketidaktahuan orang lain. Selanjutnya, berikan contoh hukum yang tertulis dan tidak tertulis. Contoh hukum tertulis itu yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua, aturan berkendara dalam Undang-Undang Lalu Lintas, yang ketiga, hukum yang dibuat di suatu perguruan tinggi yang ditandatangani rektor, maka hukum tersebut tidak bisa diganggu gugat. Berikutnya, contoh hukum tidak tertulis. Yang pertama, hukum adat atau tradisi. Yang kedua, pantangan atau pamali. Yang ketiga, peraturan yang ada pada masyarakat yang hanya diucapkan saja. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Pertanyaannya yaitu, uraikan dan jelaskan tentang ilmu bantu dalam mempelajari ilmu hukum dan berikan contoh. Dilihat dari fungsinya, ilmu dapat dibedakan menjadi ilmu dasar dan ilmu bantu. Namun, yang menjadi pertanyaan di sini adalah ilmu bantu itu bertujuan untuk membantu ilmu pokok. Ilmu pokok itu diantaranya yaitu matematika, bahasa, etika, dan lain-lain. Macam-macam ilmu bantu dalam ilmu hukum. Yang pertama, sosiologi hukum. Sosiologi hukum itu sebagian salah satu cabang ilmu pengetahuan, memiliki objek yang dalam hal ini diungkapkan bahwa objek pasaran di sini adalah badan-badan yang terlibat dalam penyelenggaraan hukum seperti pembuatan undang-undang, pengadilan politik, advokat, dan sebagainya.
Yang kedua, sejarah hukum adalah kajian tentang bagaimana hukum tumbuh berkembang dan berubah. Sejarah hukum mempelajari sejarah berkembangnya hukum dengan mengkaji keterkaitan antara lembaga-lembaga hukum masa lalu dan masa sekarang. Yang ketiga, perbandingan hukum menurut H.C. Gutierrez. Hukum adalah proses perbandingan peraturan-peraturan hukum yang diambil dari sistem-sistem yang berbeda. Jadi yang dilakukan adalah membanding-bandingkan antara peraturan-peraturan atau antara sistem-sistem hukum. Yang keempat, antropologi hukum. Antropologi hukum adalah ilmu tentang manusia dari sudut biologis. Pada hakikatnya, cabang ilmu antropologi hukum mengacu pada pemahaman hukum pada segala seginya dan dalam konteks totalitas kehidupan manusia. Oleh sebab itu, terdapat beberapa sendi antropologi terhadap hukum yang didasarkan remis-remis sebagai berikut. Demikian menurut Sujono. Yang pertama, hukum suatu masyarakat atau sistem hukum suatu masyarakat harus diselidiki dalam konteks sistem politik, ekonomi, dan perdamaian, dan juga dalam rangka struktur sosial dari hubungan antara orang dalam kelompok. Yang kedua, hukum yang paling baik dipelajari melalui analisa terhadap prosedur-prosedur yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa atau melalui manajemen politik. Yang ketiga, pada gilirannya prosedur-prosedur akan menjadi penting manakala penelitian sebagai deskripsi, analisa, dan perbandingan. Yang keempat, agar dapat suatu laporan yang salah mengenai hukum rakyat, dua tugas terpisah tetapi berhubungan perlu dibuat. 5. Psikologi hukum. Bidang psikologi ini dulu dikenal sebagai psikologi forensik, yaitu psikologi yang dimanfaatkan untuk kepentingan peradilan. Psikologi memiliki orientasi klinik antara lain berkenaan dengan kesehatan mental terdakwa. Kemudian di Amerika Serikat tahun 1960-an, perkembangan suatu bidang yang dinamakan psikologi dan hukum sebagai bidang kajian yang menentang perang yang tidak adil serta ketidaksamaan yang berlarut-larut dalam kelas masyarakat dan gender. Puncaknya tahun 1968 dibentuk organisasi multidisiplin Amerika Psychology Law Society atau APLS. Sasaran organisasi ini adalah mendorong kontribusi psikologi untuk memahami hukum dan sistem hukum melalui penelitian terhadap psikologis dalam masalah-masalah hukum dan penyediaan pendidikan untuk kalangan hukum tentang masalah psikologi. Baiklah, itulah pertanyaan dan jawaban dari 1 sampai 3. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.